Oke. BP2BT swadayanya di sana tuh lokasinya. Oh, di bawah ya Pak ya? Ya, di bawah. Oh, yang ini FPP ini? FPP. Ini FPP ya, 3 hektar. Lalu dari sini jalan itu yang untuk BP2BT swadaya. Ya, Mas Zia ini total 5 hektar. Ah? Rawan bencananya gimana kalau kondisi ininya? Rawan bencana? Aman. Saya kan kayak longsor atau gimana? Enggak. Lahannya? Lahannya ini udah tanah asli, ini bukan tanah timbun ini. Nah, jadi yang batas rumah sampai situ ya Pak ya? Ya, sampai situ. Ini ya? Ya. Jadi BP2BT swadaya kita di sana tuh lokasinya. Oh, di mana sih? Di sana. Oh, masih jauh lagi ternyata. Ya, 2 jauh. hektar. Ya. Itu 2 hektar. Situ, Pak. Itu jalan utama semua tuh. Oh, sampai bawah situ ya? Di bawah sana. Nanti kita naik mobil ke sana nggak apa. Yang bawah itu tuh Pak? Ya, ini yang hamparan ini yang udah bersih tuh. Pak, itu dengan isu sutet gimana tuh Pak? Udah selesai lah, nggak mungkin lah. Saya orang planning kok. Masa sutet kita nggak mikirin Dari ini Pak. jaraknya dan sebagainya. Dari enggak bisa itu. Nah, Ya tinggal situ kan ngelihatnya kayak waduh gimana gitu Pak. ya jangan tinggal di situ. Masyarakat. Bapak kok masih tinggal di situ? Enggak, maksudnya kan itu dekat gitu Pak maksudnya. Orang, masyarakat mau beli gitu Pak. Mau beli, tanyaan sama saya, Oh, gitu ya kan, Pak, kita itu semuanya ikuti aturan pemerintah. Jarak sekian nggak boleh bangun, kita sudah ikutin. Jadi Bapak aman apa tidak? Aman nih, Pak. Kalau dibilang aman, ya saya ikutin pemerintah. Pemerintah membuat aturan seperti itu pasti ada riset, ya. Yang diundang itu orang-orang pakar yang tahu masalah sutet. Nggak mungkin ke pemerintah kemudian membuat peraturan yang nggak aman buat rakyatnya kan? Seperti itu, karena sulit menjelaskan. Nah, tapi kalau misalnya enggak ya silakan milih, kan banyak tuh. Kamu pilih aja lokasi sana tuh kalau mau aman. Sampai situ ya Pak? Heeh. Ah. Nanti yang 300 itu nanti masuk housing queue nggak Pak? Maksudnya dalam artian yang 300 nggak hilang, tapi artinya mereka tuh nanti akan masuk daftar antrian. Makanya saya katakan tadi, kita ini adalah pilot project. Oke, kita nanti akan bentuk paguyuban tadi. Jadi ada orang yang nggak dapat rumah, dia masuk housing queue. Nanti kita rencana kita, harapan kita. Kalau pernah dengar namanya KODI di Thailand, pernah dengar ya? KODI ya. KODI. Jadi KODI itu apa ya? KODI itu Community ya Development Institution. Dia itu seperti LSM tapi plat merah, gitu loh. Dia itu bebas dengan pemerintah, tapi dia di authorize ya, diterima, direcognize oleh PUPR di sana ya. National Housing Authority di Thailand itu. Tapi kalau PUPR, kalau konteks kita nih ya mau ngerjakan nggak memungkinkan, ngasih ke BUMN Perumnas ndak jalan. Mohon maaf. Progres Perumnas Pak. Nah, ya kan? Peraturan ya Pak. Peraturannya Prosesnya lagi di ini Pak. Ya kan begitu. Artinya kalau saya nih dari peneliti bahwa bicara housing, people ya, rumah rakyat, tidak bisa pendekatan corporate murni, tidak bisa. Udah, saya boleh coba lah, saya nih disertasi saya itu, tetapi harus kolaboratif karena kita mau masuk ke level paling bawah. Saya bisa buktikan kok, contoh 700.000 di mana itu gerakan kolaboratif, kolektif pendekatannya. Kalau kita mainkan fungsi developer, ada silakan nih yang 730 dimensinya tanah 60 FLPP. Mau nggak FLPP masuk PPD? Nggak mau Mas. Tapi harus ada pendekatan beyond dari pendekatan corporate murni. Ya, apakah nggak ada untung? Ada. Kalau nggak ada untung, nanti gimana nggak sustain dong? Ya kan? Gitu. Nah, tetapi ada namanya delivery system yang kita rubah. Apa itu delivery system? Itu tidak jual beli rumah, tapi delivery system membangun rumah. Sama-sama membangun rumah sendiri, tetapi untuk kepentingan lingkungan kita bersama-sama secara kolektif. Nah, ini yang membuat 700.000 jadi memungkinkan. Oke. Gitu. Delivery-nya dirubah. Jadi housing delivery itu bukan supply side tapi demand driven. Gitu. Iya, di drive oleh demand. Demandnya dulu muncul, baru kita membuat. Bukan muncul supply-nya dulu, baru demandnya beli. Nah, di situ teorinya. Iya, gitu. Ya, harus beresin housing queue-nya dulu itu sebenarnya. Nah, housing queue itu kan lebih ke mekanisme kita mendapatkan konsumen. Iya, sama
metain demand-nya sih kan. Ya, terus siapa yang bekerja untuk itu? Sekarang pertanyaan saya, ini kan jadi tanda tanya berat. Kalau kita punya data itu, maka tidak ada masalah housing. Kenapa? Begitu kita tahu, oh bahwa orang bekerja di sini sekian unit, ya kan? Lalu ada lahan di sini masih murah, ya kita. Makanya saya katakan kemarin soal land banking. Apa itu land banking? Land banking itu sudah usang bagi orang yang mengerjakan developer. Sudah kerjaannya memang land banking. Ya, yang namanya Citra Land, yang namanya Meikarta, land banking kerjaan dia. Tapi untuk siapa, gitu kan? Nah, land banking untuk rumah rakyat bagaimana? Kalau kita nggak punya data housing queue, I cannot imagine gitu loh. Ya, jadi saya ini planner, dia planner. Siapa yang menjadi apa namanya panglima untuk bicara land banking? Itu ya RT RW, tata ruang. Ini yang jadi masalah. Saya bilang sama Pak Sopyan Jalil itu, Pak, mohon maaf Pak, land banking itu udah lama idenya itu. Bukan hal yang baru, tapi bagi developer. Yang baru itu begitu kita bicara sektor publik. Sektor publik apa? Ya rumah rakyat itu sektor publik. Rumah rakyat loh ya. Bukan rumah komersial. Itu sektor publik. Terus gimana supaya kota kita tertata dengan baik? Ya harus dilihat dong RT RW. Kalau kita tahu bahwa di situ housingnya di sini, ya kawal, jangan dilepas ke developer. Tidak akan kompatibel.